Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali seperti biasa. Tidak hanya Ibu sendiri, namun bersama Ibu Cik, Ibu Rahma, Ibu Fadia dan Ibu Tatiana Mukis dalam pembelajaran tematik. Hari ini untuk pembelajaran tematik sendiri kita sudah masuk pada tema G ya. Ibu berharap semua sudah punya buku pegangannya. Baik, yang untuk tidak memiliki buku pegangan, maka melalui video pembelajaran ini insya Allah akan dapat membantu kalian untuk bisa memahami pembelajaran yang ada di tema G, sekaligus dapat mempermudah kalian nanti dalam mengerjakan tugas-tugas kalian yang akan diberikan oleh kami. Baik, langsung saja seperti biasa untuk Ibu sendiri dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Untuk tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu kalian dimintakan untuk dapat menggali informasi penting melalui teks narasi sejarah. Dan melalui teks narasi sejarah itu sendiri, kalian dimintakan untuk dapat membuat kesimpulan. Nah, untuk itu selanjutnya kalian harus tahu apa sih itu teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang membahas peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Berbicara tentang teks narasi sejarah, kali ini Ibu akan menampilkan sebuah contoh teks narasi sejarah. Nah, teks ini terdiri dari 2 paragraf. Mungkin kalian sudah bisa lihat apa judul dari teks narasi sejarah ini. Ya, teks ini judulnya tentang Trikoro-Darmo. Singkatnya, Trikoro-Darmo ini adalah sebuah organisasi yang terjadi atau yang didirikan sejak zaman dahulu, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung Sophia, Jakarta, di mana organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk mempersatukan pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Nah, untuk teks narasi sejarah ini seperti tujuan pembelajaran yang Ibu Rini sudah sampaikan tadi, bahwa kalian dimintakan untuk bisa memperoleh informasi yang ada di dalamnya. Nah, terkait dengan menggali informasi yang ada dalam sebuah teks, khususnya teks narasi sejarah, kalian pasti sudah bisa menebak bagaimana cara untuk bisa memperoleh informasi dalam sebuah teks. Apa itu? Ya, benar sekali. Dengan cara menggunakan 5W1H atau yang sering kalian ketahui dengan adik Simba. Apa saja itu? Yakni yang pertama ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, inilah ke-6 kata tanya yang dapat membantu kalian untuk bisa menggali informasi dalam sebuah teks. Nah, terkait dengan teks narasi sejarah yang ada di samping ini, kalian bisa memperoleh informasi yang ada di dalamnya dengan menggunakan bentuk kata tanya yang ada yang sudah Ibu Rini sajikan ini. Contohnya, berdasarkan teksnya, ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk bisa menggali informasi dalam teks narasi sejarah ini. Yaitu yang pertama ada, apa nama organisasi yang dibahas dalam teks tersebut? Ya, pasti kalian sudah bisa jawab dong, apa nama organisasi yang dibahas? Ya, benar sekali. Nama organisasi tersebut adalah Trikoro-Darmo. Next, contoh kata tanya kedua untuk dapat memperoleh informasi dari sebuah teks narasi sejarah ini. Yang kedua adalah, siapakah pendiri organisasi tersebut? Sudah bisa jawab bukan? Ya, benar sekali. Pendiri organisasi Trikoro-Darmo ialah Sartiman Wirjo Sanjojo. Nah, itulah 2 contoh bentuk pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk dapat menggali informasi penting pada sebuah teks narasi, khususnya teks Trikoro-Darmo. Oke, paham ya? Jadi, untuk teks narasi sejarah, di mana kalian dimintakan untuk bisa menggali informasi di dalamnya dengan memanfaatkan penggunaan 5W1H. Oke, Ibu Rini berharap sudah paham ya. Baik, kita lanjut. Seperti yang sudah Ibu Rini sampaikan dalam
tujuan pembelajaran di awal bahwa dalam sebuah teks, khususnya teks narasi sejarah ini, kalian dimintakan untuk bisa juga menarik sebuah kesimpulan. Nah, kemarin di tema F, Ibu Rini itu sudah menyinggung bagaimana bisa membedakan cara membuat kesimpulan dan meringkas ya. Bedanya kalau meringkas itu kan dari yang paragraf yang begitu banyak, yang pengkalimatannya begitu banyak, disajikan lebih singkat lagi. Dan di dalamnya itu memuat informasi-informasi penting. Nah, bedanya dengan kesimpulan sendiri, kesimpulan itu merupakan isi atau inti dari sebuah teks, ya. Jadi kesimpulan itu merupakan inti dari sebuah teks. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kesimpulan, di sini Ibu Rini sudah sajikan 4 cara atau 4 trik yang bisa kalian peroleh untuk bisa memudahkan kalian dalam membuat sebuah kesimpulan. Yang pertama, itu kalian harus membaca teks dengan teliti. Ini yang paling penting ya, membaca teks dengan teliti. Kemudian yang kedua adalah kalian menentukan ide pokok untuk tiap paragraf. Misalnya ada 4 paragraf nih, maka di setiap paragraf itu kalian harus dapatkan ide pokoknya ya. Selanjutnya kalian temukanlah informasi penting dalam setiap paragraf-paragraf tersebut. Dan yang paling terakhir, ketika semuanya sudah ada, informasinya, ide pokoknya ada, informasi pentingnya sudah ada, nah ini bisa kalian padukan menjadi satu. Itulah yang akan menjadi kesimpulan dari teks tersebut. Oke? Nah, untuk membuat kesimpulan sendiri itu kalian bisa mengurangi ataupun bisa menambahkan kata ataupun pengkalimatannya dalam pembuatan kesimpulan. Ya, kira-kira demikian untuk bisa memperoleh cara dalam membuatkan kesimpulan. Baik, kali ini Ibu Rini akan menyajikan sebuah teks. Nantinya bisa juga kita lihat bagaimana cara membuatkan kesimpulan pada teks tersebut. Nah, teks yang Ibu Rini gunakan sendiri itu adalah teks yang tadi, yaitu tentang organisasi Trikoro-Darmo. Nah, di sini sudah terlihat kan ada berapa paragraf pada teks narasi ini? Ya, ada 2. Nah, di masing-masing paragraf ini itu sudah ada ide pokoknya, sudah ada informasi-informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, berdasarkan teks ini, maka kesimpulan dari teks ini, yaitu Ibu Rini sudah buat, yakni organisasi Trikoro-Darmo didirikan untuk mempersatukan pelajar-pelajar di Indonesia dan didirikan tanggal 7 Maret 1915 di Gedung Stokia, Jakarta, di mana organisasi ini dipimpin oleh Satiman Wirjo Sanjojo. Dan pada tahun 1918 sendiri, organisasi ini mengganti nama menjadi Jongjapa. Nah, kesimpulan yang Ibu Rini sudah buatkan ini, nak, ini merupakan perpaduan dari ide pokok yang ada di paragraf pertama dan juga ide pokok yang ada di paragraf kedua serta informasi penting yang ada di dalamnya. Kalian sudah bisa lihat ya, penggabungan kesimpulan yang sudah Ibu Rini buatkan ini itu adalah perpaduan dari ide pokok yang ada di dalam teks ini. Mungkin kalian bisa baca-baca kembali, kalian bisa, oh ternyata yang Ibu Rini ambil sebagai ide pokok ada di awal kalimat, ide pokok di paragraf kedua ada di akhir kalimat, kemudian informasi pentingnya ini, kemudian ini yang sudah disatukan menjadi sebuah kesimpulan. Oke, paham ya? Baik, alhamdulillah untuk cara menggali informasi penting dalam sebuah teks serta membuat kesimpulan berdasarkan teks yang sudah disajikan, itu tadi Ibu Rini sudah sampaikan. Ya, semoga bisa mempermudah kalian ya Naya untuk bisa memahami pembelajaran kali ini. Oke, anak-anakku, terkait dengan tujuan pembelajaran IPS, tadi Ibu Rini sudah sampaikan juga di dalamnya bahwasanya tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk IPS yaitu kalian mampu memahami bagaimana
atau mengetahui proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengetahui faktor-faktor penjajahan di bangsa Indonesia. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui sejarah lahirnya Pancasila dan bagaimana cara kita dalam mengisi kemerdekaan. Kira-kira itu untuk tujuan pembelajaran kita dalam pembelajaran IPS. Sebelumnya, Ibu Rini akan menampilkan sebuah video pembelajaran terkait dengan peristiwa bagaimana bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Tolong disimak dengan baik ya videonya berikut ini. Check it out. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada zaman dahulu, rempah-rempah merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun mahal. Rempah-rempah dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Namun, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Utsmani di bawah komando Sultan Mehmed II pada tahun 1453 mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini karena ditutupnya jalur perdagangan antara Eropa dan Asia yang dilakukan oleh Turki Utsmani kepada bangsa Eropa. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki bahan rempah-rempah untuk membelinya secara langsung, termasuk Indonesia. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Bangsa Eropa menyukai rempah-rempah dari Indonesia karena selain mutunya yang bagus, harganya pun lebih murah dibandingkan di Eropa. Dalam perkembangannya, tujuan mereka tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah. Akan tetapi ada tujuan lebih luas yang disebut dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold yang berarti mencari kekayaan dan keuntungan dengan mengumpulkan rempah-rempah, emas, perak, bahan tambang, dan bahan-bahan lain yang berharga. Glory yang artinya kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di wilayah baru yang ditemukannya. Gospel yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Baik, anak-anakku, itulah tadi video tentang peristiwa masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia itu ada dua. Yang pertama, ada faktor intern dan ada faktor ekstern. Nah, faktor intern itu sendiri dipengaruhi karena pertama, orang Indonesia itu mudah dipengaruhi. Kemudian yang kedua, kurangnya persatuan dan kesatuan. Sehingga kita mudah dijajah pada saat itu. Kemudian faktor eksternnya sendiri, itu bangsa asing banyak mencari rempah-rempah. Nah, kalian tadi sudah lihat kan di video tadi, sudah menyimak kenapa sampai bangsa asing ke daerah kita. Itu tujuannya salah satunya untuk mencari rempah-rempah. Faktor yang kedua antara lain yaitu penjelajahan samudera. Dan yang ketiga adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, inilah faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia itu diperoleh dari hasil kerja keras para pejuang. Kemerdekaan Indonesia ini sendiri berkaitan dengan peristiwa proklamasi. Di mana proklamasi itu merupakan pernyataan yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Dan peristiwa proklamasi itu sendiri
berhubungan dengan tokoh-tokoh pencetus kemerdekaan. Di antara lain adalah Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, itu merupakan salah satu peristiwa yang terjadi dalam seputar kebangsaan proklamasi. Kemudian, tidak kalah pentingnya ada beberapa peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Di antaranya, pernah terjadi Perang Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Kemudian yang kedua, ada juga peristiwa Semarang yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945. Dan yang ketiga, ada peristiwa Sumbawa yang terjadi pada bulan Desember tahun 1945. Dan yang keempat, ada peristiwa Kalimantan pada tanggal 14 November 1945. Jadi, setelah Indonesia itu dinyatakan merdeka, tidak sampai di situ saja perjuangan dari para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kan ada beberapa peristiwa heroik juga yang terjadi dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Ya, untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi ini bisa kalian searching di Google terkait dengan sejarah-sejarahnya. Jadi kalian bisa memanfaatkan Google, membrowsing di Google untuk bisa memperoleh informasi mengenai Perang Surabaya, Perang Semarang, Perang Sumbawa, ataupun Perang Kalimantan gitu. Ya. Nah, juga tidak kalah pentingnya ada yang namanya peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas. Nah, lahirnya Pancasila itu sendiri itu sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI, di mana dalam sidang BPUPKI itu terjadi beberapa rumusan yang diajukan dalam rapat sidang BPUPKI, antara lain diajukan oleh Muhammad Yamin, Profesor Dr. Muhammad Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin sendiri dalam rumusan yang diajukan dalam sidang BPUPKI mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Profesor Dr. Supomo itu mengusulkan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia dengan nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, dan yang kelima ada keadilan rakyat. Sementara Insinyur Soekarno sendiri dalam rapat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 mengumumkakan gagasan rumusan dasar negara yang beliau beri nama Pancasila, yaitu ada 5. Yang pertama ada internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karenanya itu, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkanlah istilah Pancasila. Sehingga setiap tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat rumusan prinsip dasar negara yang disebut dengan Pancasila, tepatnya pada alinea 4. Dan inilah yang sering kita tahu atau kita bacakan setiap hari Senin biasanya kalau dalam mengikuti upacara itu. Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu apa peran kita dalam mengisi
kegiatan kemerdekaan. Lalu, apa peran kita sebagai masyarakat, khususnya dalam mengisi kemerdekaan? Nah, antara lain itu kita bisa lakukan dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, itu kita bisa lakukan dengan tetap mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menggunakan produk Indonesia seperti batik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki rasa cinta tanah air. Nah, ini kita bisa implementasikan dengan cara bisa bepergian ke daerah-daerah, mempelajari apa saja budaya-budaya yang ada di daerah-daerah yang kita datangi tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu mau mempelajari dan memahami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kita sebagai masyarakat, khususnya kalian generasi penerus bangsa, itu tidak perlu lagi bersusah payah untuk turun berperang mengangkat senjata dalam melawan penjajah. Melainkan sekarang kita tugasnya hanya bagaimana menjaga sebuah keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Seperti apa? Yakni kita harus pantang menyerah, harus menghilangkan rasa malas kita, kemudian harus bisa mandiri, harus bisa saling menghargai, mempunyai akhlak yang mulia, serta selalu bertanggung jawab. Dan yang paling terpenting itu adalah tidak menimbulkan perpecahan seperti membeda-bedakan, ya. Barangkali itu yang bisa kita lakukan atau kalian lakukan untuk bisa tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Ya, jadi dari hal-hal kecil itu saja itu dapat membantu untuk bisa memperlihatkan rasa persatuan dan kesatuan kita, khususnya dalam menjaga keutuhan Republik kita ini. Nah, baik anak-anakku, barangkali demikian dari Ibu Rini. Ibu Rini sangat berharap dengan video pembelajaran dari Ibu Rini itu bisa dapat membantu kalian untuk bisa menambah ilmu pengetahuan kalian, dan juga yang paling terpenting adalah menambah wawasan kalian, menggali wawasan kalian, serta dapat mempermudah kalian dalam mengerjakan tugas, ya. Oke, itu saja dari Ibu Rini. Selanjutnya Ibu Rini lanjutkan ke Ibu Rahma. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak hebatku. Ketemu lagi dengan Ibu Lia. Pada kesempatan kali ini, Ibu Lia akan melanjutkan materi dari Ibu Rini, Ibu Rahma. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu Lia akan membahas tentang perubahan wujud zat. Nah, pasti anak-anak hebatnya Ibu sudah bertanya-tanya, perubahan wujud zat itu apa sih sebenarnya? Dari kata perubahan wujud zat, oke? Nah, saya juga sempat mendengarkan penjelasan Ibu Rini bahwa salah satu penyebab penjajahan di Indonesia itu adalah kekayaan alam yang melimpah yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah lada, pala, cengkeh, tembakau, kopi, dan karet. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu perubahan bentuk dari hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia. Oke. Nah, sebelum Ibu menjelaskan panjang lebar, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu. Tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak hebatnya Ibu, perlu diketahui nih, bentuk benda itu ada berapa? Bentuk benda itu ada 3. Yang pertama adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Ibu lihat benda padat, benda cair, dan benda gas itu yang seperti apa? Nah, Ibu akan tampilkan gambarnya. Coba diperhatikan gambarnya. Oke, di gambar ada benda padat. Benda padat itu apa? Batu. Benda cair itu apa? Nih, ada air dalam wadah. Dan yang benda gas, balon. Oke, Ibu akan berikan contoh lain berkaitan dengan benda padat, cair, dan gas.
Oke, bisa dilihat gambarnya. Nah, ada di sini kayu. Kayu merupakan benda padat. Dan air merupakan benda cair. Dan gas dalam balon merupakan benda gas. Kenapa sih balon itu dikatakan benda gas, Ibu Lia? Karena balon itu berisi dengan udara, ditiup. Itu. Coba kalau kita tidak tiup, tidak kita isi dengan udara, maka balon itu tidak akan membesar. Oke, bisa dipahami ya? Benda padat yang mana, benda cair yang mana, dan benda gas yang mana. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui sifat-sifat dari ketiga benda tersebut. Oke, sorry. Ibu akan menampilkan terlebih dahulu partikel penyusun zat padat, cair, dan gas ya. Ada di layar juga. Zat padat partikelnya seperti apa, zat cair seperti apa, dan zat gas seperti apa. Nanti anak-anak hebatnya Ibu bisa lihat di video, bisa lihat di gambarnya juga. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifat benda padat. Saya ambil contoh. Ini adalah flash disk. Kira-kira ini merupakan benda padat, cair, atau gas? Ya, betul sekali. Ini merupakan benda padat. Kenapa? Karena dia bentuknya padat. Dia tidak mencair. Dia juga tidak berbentuk gas. Jadi, konsepnya benda padat itu bentuk dan volumenya tetap. Tidak akan berubah. Dia akan berubah kalau dipotong. Misalnya kita bikin patung, itu akan berubah. Tapi bentuk dan volumenya akan tetap. Next, benda cair. Benda cair, benda yang selalu mengikuti wadah. Contoh kita mengambil air di botol, maka air itu akan mengikuti wadahnya. Volumenya tetap. Dia berbentuk air. Tapi dia akan selalu mengikuti wadah. Kalau misalnya kita menggunakan gelas, maka air itu akan berbentuk gelas. Oke, bisa dipahami? Benda cair itu yang berbentuk cair. Benda padat itu yang berbentuk padat. Dan benda gas itu yang berbentuk gas. Dan harus dipahami juga, benda gas, bentuk dan volumenya tidak tetap. Kok bisa sih Ibu Lia? Benda gas itu bentuk dan volumenya tidak tetap? Ya, ada yang bisa menangkap udara, ada yang bisa komunikasi dengan udara, ada yang bisa memperlihatkan kepada teman-temannya bahwa ini adalah udara. Ya, udara itu bentuknya tidak tetap. Ini ada di mana-mana, ini adalah udara. Kita buang napas juga udara, oksigen. Jadi diingat konsepnya, benda gas, bentuk dan volumenya tidak tetap. Oke, sekarang Ibu akan memberikan contoh benda padat. Oke, ini juga pointer benda padat, pulpen juga benda padat, penghapus juga benda padat. Ini benda padat tidak? Benda padat. Ini benda padat tidak? Ini juga benda padat, Ibu Lia. Ya, benda padat. Kenapa? Karena dia tidak cair. Nah, pulpen, penggaris, pokoknya semua yang padat itu merupakan benda yang padat dan dipahami, bentuk dan volumenya tetap. Kita lanjut. Contoh benda cair. Kalau kata cair, sudah pasti bahwa yang berkaitan dengan benda cair. Minyak cair, sirup juga cair, susu cair juga, bensin juga, apalagi ya? Hand sanitizer juga benda cair, parfum juga cair, pokoknya semua yang benda cair. Yang berkaitan dengan yang cair-cair itu benda cair ya. Dan yang gas, contohnya udara di dalam balon, terus udara yang kita hirup. Dan yang selanjutnya saat kita membakar sampah, ada asap tidak? Ada kabut tidak? Ada. Apalagi pembuangan-pembuangan, pokoknya yang berkaitan dengan gas lah, udara apa dan sebagainya. Seperti itu ya.
Oke, saya rasa ini sudah sangat dipahami lah penjelasan Ibu Lia. Kalau memang belum dipahami, nanti komunikasi langsung sama Ibu ya, atau boleh komentar di room chat atau di kolom komentar yang ada di YouTube. Dan jangan lupa sebelum mengerjakan tugas dibaca atau diperhatikan, disimak video pembelajarannya agar tugas-tugasnya bisa terselesaikan dengan bagus, dengan baik, bisa membantu anak-anak hebatnya Ibu mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk perubahan wujud benda. Tadi kita bahas tentang sifat-sifat benda. Sekarang perubahan wujud benda. Coba diperhatikan gambar. Nah, di sini ada 3. Padat, cair, gas. Tapi diperhatikan ada angka di situ. Dan perhatikan juga tanda panahnya. Coba angka 1 tanda panah dari padat ke cair, berarti mencair. Next yang kedua, cair, arah panahnya ke padat, berarti cair menjadi padat, berarti membeku. Oke, next dipahami ya. Nomor 3, arah panahnya ke gas, cair ke gas. Cair ke gas itu apa Ibu Lia ya? Menguap. Menguap itu dari cair menjadi gas, air menjadi gas, berarti dia menguap. Contohnya apa ya? Sebentar kita akan lihat. Next, nomor 4. Gas, arah panah ke cair. Gas menjadi cair. Mengembun. Gas dia menjadi cair. Dari udara dulu menjadi cair. Itu adalah mengembun. Dan yang kelima, padat, arah panah ke gas. Padat berarti padat menjadi gas. Padat menjadi gas udara, berarti menyublim. Oke, saya ulang lagi. Padat ke gas, menyublim. Contohnya, kapur barus yang disimpan di WC kita untuk menghilangkan kecoa dan sebagainya, mengharumkan ruangan juga. Oke, atau contoh yang lain, kemper yang ada di lemari kita, pengharum ruangan, pengharum pakaian yang ada dalam lemari yang digantung. Padat awalnya, lama-lama jadi kosong gitu. Next, nomor 6. Gas menjadi padat. Namanya mendeposisi atau mengkristal. Oke. Kita lanjut. Nah, contoh perubahan wujud benda. Tadi Ibu sudah sampaikan. Cair, padat, cair ke padat membeku. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer. Terus membuat agar-agar juga demikian. Selanjutnya, proses pembuatan nira kelapa menjadi gula merah. Itu kan dari cair dulu menjadi gula merah, jadi padat. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, mencair. Ibu lihat perubahan apa aja tuh yang mencair? Mencair itu dari padat menjadi cair. Contohnya, mentega yang dicairkan, yang dipanaskan. Mentega itu kan padat, tapi pas masuk di wajan jadi mencair. Nah, itu. Selanjutnya, es batu bentuknya padat. Dikeluarkan dari kulkas, disimpan di atas meja beberapa menit jadi cair. Berarti padat menjadi cair. Oke, kita lanjut. Mengembun. Contoh mengembun. Mengembun itu apa sih Ibu Lia? Mengembun itu dari gas ke cair. Ibu ulang, gas ke cair itu mengembun. Contohnya, terbentuknya titik-titik air di pagi hari pada dedaunan. Dan yang kedua, terbentuknya titik-titik air pada dinding gelas yang berisi air dingin. Jadi biasanya kalau kita minum air dingin sudah diisi di gelas ya. Kalau kita simpan lama-lama biasanya di luar gelas itu ada titik-titik air. Nah, itu namanya mengembun. Atau dimisalkan pada pagi hari, coba dibuka jendelanya,
ditarik sedikit di kaca, itu biasanya ada air. Nah, itu mengembun atau biasa ada titik-titik air di dedaunan. Itu ya. Kita lanjut. Contoh dari mengkristal atau mendeposisi. Contohnya, proses pembuatan salju di awan dari uap air. Next, contoh menguap. Air yang mendidih. Menguap itu apa sih sebenarnya, Ibu Lia? Dari cair menjadi gas. Ibu ulang, dari cair menjadi gas. Jadi air yang mendidih itu cair. Lama-kelamaan itu akan habis. Itu jadi gas. Atau contoh yang lain, proses terjadinya hujan, penguapan air laut, dari cair menjadi gas. Gas di atas yang menggumpal menjadi awan, menjadi kondensasi, turun presipitasi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah contoh menyublim. Contohnya tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kapur barus yang disimpan di dalam WC lama-kelamaan akan habis. Ibu Lia, menjublin itu apa sih sebenarnya? Menjublin itu dari padat menjadi gas. Oke, Ibu ulang. Padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang disimpan di dalam WC lama-kelamaan akan habis. Contoh selanjutnya, kemper dalam lemari lama-kelamaan juga akan habis. Oke, bisa dipahami sampai di sini penjelasannya Ibu Lia? Semoga anak-anak hebatnya Ibu memahami maksud penjelasan dari Ibu Lia ya. Nah, ini yang terakhir. Perubahan wujud zat. Ini pelajaran SMP tapi tidak apa-apa, Ibu sentil sedikit. Ada fisika, kimia, dan biologi. Ibu ingatkan bahwa fisika itu, perubahan fisika itu sifatnya sementara, tidak tetap. Ingat, perubahan yang sifatnya sementara, tidak tetap, dan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika itu yang mana, Ibu Lia? Yang Ibu jelaskan tadi. Membeku, mencair, menguap, menyublim, mendeposisi, itu merupakan perubahan fisika. Tidak menghasilkan zat individu baru. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri perubahan wujud fisika. Tidak terbentuk zat jenis baru. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya air yang membeku bisa jadi air. Air yang sudah mencair bisa dijadikan es kembali. Seperti itu. Dan yang selanjutnya hanya diikuti perubahan yang fisik saja. Jadi sifatnya sementara. Selanjutnya perubahan secara kimia. Nah, perubahan secara kimia itu yang seperti apa, Ibu Lia? Nah, perubahan kimia itu merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat jenis baru. Contohnya, saya membakar kertas, itu menghasilkan individu baru. Bukan individu, zat baru. Karena kertas itu akan menjadi abu. Dan selanjutnya mempunyai ciri-ciri terbentuk zat jenis baru, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi tidak bisa kayak membeku tadi. Membeku bisa mencair, dari mencair bisa membeku kembali. Tidak bisa. Kalau dia membeku dan mencair dan membeku kembali, itu merupakan perubahan yang sifatnya sementara. Tapi kalau dia sifatnya tetap, itu tidak akan berubah lagi. Sudah tidak ada perubahan lagi. Ya. Dan selanjutnya, ciri-ciri perubahan secara kimiawi, ada rasa, ada bau, dan bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh bisa dilihat di gambar, besi yang berkarat tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kayu yang dimakan rayap tidak bisa kembali ke bentuk semula. Apel yang busuk tidak bisa kembali ke bentuk semula. Tidak bisa apel yang busuk jadi apel baru. Tapi kalau misalnya air bisa dijadikan es kembali, bisa dibekukan kembali. Air yang membeku bisa dijadikan air kembali.
dengan cara mencairkan. Contoh lagi, kayu yang dibakar tidak bisa lagi menjadi bentuk semula, tidak bisa menjadi kayu yang bagus kembali. Selanjutnya adalah nasi yang busuk. Nasi yang busuk tidak bisa lagi ke bentuk semula menjadi nasi yang bagus, nasi yang baru dimasak. Seperti itu ya. Itulah sedikit penjelasan dari Ibu Lia, dan semoga ini sangat bermanfaat untuk anak-anak hebatnya Ibu dalam mengerjakan tugas atau soal-soal yang akan diberikan oleh Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut dengan materi muatan PKN. Yang akan kita bahas kali ini adalah keberagaman sosial budaya. Ya, ini materi tema G. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas itu adalah menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Oke, kita langsung saja ya. Kita pernah membahas tentang keragaman budaya ini di materi sebelumnya, itu tema C. Nah, itu keragaman yang ada di Indonesia, salah satunya itu adalah beragamnya adat istiadat ya yang ada di Indonesia, termasuk juga agama itu. Oke, kita langsung saja. Mengapa ya? Ini beberapa faktor yang menjadi penyebab beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, ini faktor penyebabnya yaitu yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, hal tersebut berpengaruh terhadap corak kehidupan bangsa Indonesia. Nah, yang hidup di laut, itu sekitar laut, dan yang hidup di pegunungan itu memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, termasuk ini pekerjaannya ya. Kalau di sini memiliki kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Salah satu contohnya adalah pekerjaan. Kalau yang di pesisir pantai itu identik dengan pekerjaannya sebagai nelayan. Nah, sedangkan untuk yang di pegunungan itu identik ya, lebih banyak itu yang bertani ya, tentang pertanian. Nah, yang kedua, itu beragamnya suku, bangsa, dan ras yang ada di Indonesia. Karena kita dikenal sebagai negara 1000 pulau ya, karena kita terpisah-pisah antara satu pulau dengan pulau yang lain, sehingga membentuk suku-suku ya, sehingga banyaknya ras dan suku yang ada di Indonesia. Apa itu ras? Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik ya, bawaan yang sama. Nah, ras-ras yang ada di dunia itu Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan Australoid. Sebagian besar bangsa Indonesia termasuk pada ras Mongoloid. Nah, subras Malayan Mongoloid itu ada pula ras Negroid yang terdapat di Papua. Nah, kita akan bahas tentang 4 ras ini. Yang pertama adalah ras Kaukasoid. Ini ciri-ciri fisiknya itu rambutnya agak pirang ya, kelopak mata lurus, hidungnya mancung, kulitnya putih. Nah, kalau ini adalah Mongoloid, itu rambutnya hitam, kelopak mata sipit atau berlipat, itu kemudian hidungnya kecil. Nah, sama dengan Ibu Guru. Kulit warna kuning hingga kecoklatan. Sedangkan kalau yang Negroid itu ciri-cirinya rambut hitam keriting, kulit gelap, bibirnya tebal, hidungnya besar, kelopak matanya lurus. Yang terakhir ini adalah Australoid. Australoid itu rambutnya hitam lurus hingga keriting, kulitnya coklat gelap, bibirnya tebal, hidungnya besar, dan kelopak matanya lurus. Ini Australoid mirip-mirip dengan Negroid ya. Yang manakah kita? Termasuk pada ras yang mana? Apakah Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, atau Australoid? Silakan dilihat ciri-ciri fisiknya. Oke, yang ketiga, kita akan bahas yang ketiga adalah pengaruh budaya luar. Nah, Indonesia merupakan jalur perdagangan dunia karena terdapat di antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga menyebabkan banyak pedagang-pedagang dari bangsa lain itu datang ke Indonesia, sehingga kebudayaan yang mereka itu terbawa dan masuk ke Indonesia, berakulturasi dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah perpaduan antara 2 kebudayaan yang berbeda, sehingga terbentuklah satu kebudayaan yang baru.
Oke. Nah, bangsa-bangsa yang terdapat yang pernah masuk ke Indonesia itu diantaranya itu berasal dari India ya, berasal dari Persia, Arab, Tiongkok, dan juga ada bangsa-bangsa penjajah yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Oke. Nah, berikut kita akan bahas tentang karakteristik suku. Ya, beberapa yang akan membedakan antara satu suku dengan suku yang lain. Yang pertama adalah perbedaan bahasa. Kita sudah tahu ya, Indonesia memiliki beragam bahasa, sehingga antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda bahasanya. Misalnya ada bahasa Gorontalo dan ada bahasa Jawa misalnya ya. Oke, yang berikut itu bisa dilihat dari perbedaan ciri fisik. Seperti yang tadi kita sudah lihat, ada yang matanya sipit, rambutnya keriting, lurus, ada yang kulit putih. Nah, itu ciri-ciri yang bisa membedakan antara satu suku dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah perbedaan adat istiadat, kesenian, dan budaya. Nah, ini tidak usah perlu ditanyakan lagi, pasti sangat banyak ya adat istiadat dan kesenian yang ada di masing-masing daerah yang menjadikan ciri khas dari daerah itu tersendiri, dari ciri khas dari daerah itu sendiri. Oke. Yang berikut kita akan bahas tentang cara menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tidak mencela ya setiap tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang berbeda dengan kita. Yang kedua itu mendukung setiap kegiatan tradisi masyarakat yang ada. Kemudian yang ketiga tidak membeda-bedakan setiap suku ya, baik teman, keluarga, atau siapa saja. Kemudian tidak membangga-banggakan suku bangsa sendiri. Oke, yang berikut adalah unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur-unsur kebudayaan ini ada terdiri dari beberapa, ada 7. Ya, yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup. Nah, contohnya adalah makanan, pakaian, rumah, dan transportasi. Nah, yang berikut adalah mata pencaharian hidup. Tuh, banyak. Tuh, ada yang bertani, bercocok tanam, peternakan, perdagangan. Unsur yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Itu contohnya kekerabatan, asosiasi atau perkumpulan, sistem kenegaraan, termasuk keluarga. Keluarga juga masuk pada sistem kemasyarakatan. Yang berikut adalah bahasa. Unsur yang berikut adalah bahasa. Itu ada bahasa lisan, bahasa tulisan, bahkan ada yang bahasa isyarat. Yang kelima itu adalah kesenian. Contohnya ada seni rupa, seni suara, seni tari, seni drama. Yang berikut sistem pengetahuan, dan yang terakhir adalah religi ya. Religi ada beberapa, ada 6 ya, ada 6. Yang agama yang ada di Indonesia itu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Oke, sekarang kita masuk pada soalnya, soal dari materi kita pada kali ini yaitu PKN. Yang pertama adalah jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya keragaman budaya di Indonesia. Kemudian yang kedua, Indonesia ini kan terdiri dari beragam bangsa ya, menggunakan bahasa daerah masing-masing. Coba bayangkan apa jadinya jika kita tidak memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kira-kira apa yang terjadi setiap orang memakai bangsa mereka masing-masing? Jelaskan pendapatmu. Yang ketiga itu adalah bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan dalam masyarakat. Indonesia memiliki banyak sekali ragam bahasa di berbagai daerah. Tuliskan minimal 5 ya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Oke. Silakan dikirim Japri jawabannya itu bersama dengan Bu Guru yang lain yaitu Ibu Rini, Ibu Lia, dan Mem. Jadi jawabannya silakan ditulis dan dikirim Japri. Oke, demikian. Mohon maaf kalau ada banyak yang kurang, kesalahan datang dari saya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak penjelasan dari
Ibu Rini, Ibu Fadlia, dan Ibu Rahma terkait dengan tema G, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tema G terkait dengan mata pelajaran SBDP, yaitu karya seni dan kriya daerah. Subtemanya mengenal karya seni dan bahan dasar alam. Berikut apa yang dimaksud dengan karya seni dan kriya daerah, yaitu hasil karya daerah, craft, atau hasil karya yang dibuat kerajinan tangan dari berbagai daerah. Semua daerah memiliki ciri khas masing-masing. Untuk tema G kali ini kita berfokus pada karya daerah craft dari Sulawesi dan dari Jawa. Berikut contoh-contoh karya seni daerah. Ada patung, gerabah, ada anyaman, kemudian ada sulaman. Sulaman terdiri dari bordir, karao, kemudian ada furniture atau mebel. Furniture, mebel itu seperti yang ada di rumah kalian, ada kursi, ada lemari, ada biasa itu lemari-lemari yang diukir, kursi-kursi yang diukir, ada kabinet-kabinet itu yang lemari, rak-rak. Kemudian ada keramik seperti guci, ada gerabah. Kemudian untuk batik ada juga keranjang-keranjang biasa untuk belanja. Ada hiasan-hiasan, ada misalnya hiasan perak, ada aksesoris-aksesoris, itu semua dari berbagai daerah. Bisa kalian cek, lihat di rumah masing-masing. Nah, ini ada contoh bahan dasar alam, karya-karya daerah. Bahan dasar alam itu maksudnya bahan dasar yang untuk membuat karya daerah atau craft atau karya keterampilan. Bahan dasar itu ada dua, ada yang bahan dasar alam dan ada yang bahan dasar industri. Yang industri itu misalnya seperti berasal dari benang, besi, kemudian ada yang perak, emas, dan lain-lain. Ada yang untuk kain-kain, ya, itu semua industri. Yang bahan dasar alam, ini ada rotan, kayu, biasanya dari hutan, kemudian ada tanah liat. Kalau di daerah di Gorontalo itu tidak ada, kita tidak memiliki tanah liat. Tanah liat itu untuk membuat gerabah, keramik, guci, dan lain-lain. Nah, hasil karya rotan dan kayu itu bisa kita buat mebel, anyaman. Anyaman itu seperti nyiru, tas, keranjang, banyak itu dilihat, contohnya dilihat di rumah kalian ya, ada di dapur itu biasanya, di kamar ya. Kemudian ada patung itu dari kayu, ada kipas biasa dari bambu yang dimodifikasi dengan kain, bisa juga dimodifikasi dengan sulaman karao. Semua terserah daerah masing-masing membuat hasil karya. Kalau kopia itu dari daerah Gorontalo itu berasal dari rotan, bisa juga dari buah bambu. Kemudian kalau ukiran kebanyakan itu dari kayu. Nah, gerabah, guci, keramik saya sudah sampaikan tadi, itu bahan dasarnya dari tanah liat. Kemudian hiasan dekorasi, misalnya itu hiasan-hiasan dinding, ya, ada ukiran-ukirannya. Ini ada contoh berikut. Ini ukiran dari kayu,
hiasannya diukir biasanya ini dari Jawa karena kebanyakan pembuat ukiran itu dari Jawa dan Bali. Kemudian ini ada gerabah dari Tanah Liat. Jadi ini yang dua contohnya dari luar Gorontalo, Sulawesi, karena kita tidak memiliki bahan dasar alam misalnya seperti tanah liat. Setiap daerah itu memiliki bahan dasar alam yang berbeda, tapi kebanyakan seperti kayu, rotan, dan bambu itu hampir setiap daerah memiliki. Kalau misalnya Makassar atau Sulawesi Selatan itu hasilnya banyak, itu kepompong yang bisa dibikin, ulat sutra yang bisa dibikin sarung atau bahan pabrik pakaian itu berasal dari ulat sutra. Nah, kemudian kalau di Gorontalo kita ciri khasnya ada dua yang terkenal, itu kain karao, sulaman karao. Kalau di Jawa itu sulaman bordir. Kemudian kita juga ada hasil karya bambu. Kebanyakan kita bambu dan rotan yang hasilnya dari hutan di Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo, dari hutan Namtu dan lain-lain. Itu hasilnya kebanyakan rotan yang dibuat menjadi keranjang. Ini ada contohnya, ada biasa juga kursi, mabel-mabel itu juga ada yang berasal bahan dasarnya dari rotan dan bambu. Yang gambar sampingnya ini ada dari Jawa, hiasan-hiasan, ini aksesoris ya untuk ibu-ibu, dompet atau tas, ini dia hiasan-hiasan ya, biasa ada mutiara, tapi semua ini disulam menggunakan tangan. Ya, kalian sudah paham, nanti dibaca kembali, kemudian kalian bisa membaca atau mencari, search di Google, banyak sekali contoh-contohnya, banyak gambar-gambarnya. Yang penting saya mengharapkan kalian memfokus pada yang pertama jenis bahan dasar dan apa hasilnya, dibuat apa, dan yang ketiga itu membedakan. Kalian membedakan yang mana dari Sulawesi dan mana yang hasilnya berasal dari Jawa. Kalau ada yang belum mengerti bisa di japri ya, minta dijelaskan kemarin. Tapi kalian bisa yang punya buku TMAG silakan dibaca-baca. Saya meminta kalian meng-search di Google, banyak sekali itu contoh-contohnya. Ada juga memang sudah dikhususkan bahan dasar dari membuat prakarya untuk Jawa, Bali, kemudian Sulawesi atau Gorontalo, Sumatera, dan lain-lain. Terima kasih.